Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Nurmalita dengan NIM 2190302186 dari kelas C Malam. Saya akan menjelaskan tugas manajemen sumber daya manusia 2, dimulai dari orientasi karyawan baru hingga pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan. Dimulai dari orientasi karyawan baru. Program orientasi diselenggarakan bagi karyawan baru agar dapat lebih cepat memahami budaya dan ruang pekerjaan serta beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Program orientasi ini dapat meliputi antara lain 1. Penjelasan umum mengenai bisnis perusahaan 2. Susunan organisasi, tata tertib, dan kode etik serta fasilitas perusahaan 3. Pengenalan lingkungan kerja dan bagian-bagian lain yang terkait dengan pekerjaan. 4. Uraian jabatan atau pekerjaan dan target kerja untuk 3 bulan masa percobaan. Yang kelima, pelaksanaan pekerjaan. Pembinaan karyawan dengan pelatihan. Perusahaan menyediakan program pelatihan bagi karyawan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan. Atasan yang berwenang membantu meningkatkan dan mengembangkan kecakapan karyawan melalui pelatihan formal maupun informal. Selanjutnya ke profil perusahaan. PT Lippo Karawaci Tbk atau pertama kali didirikan sebagai PT Tunggal Reksa Kencana. Didirikan pada Oktober 1990 sebagai anak perusahaan Lippo Group. PT Lippo Karawaci Tbk adalah pengembang perkotaan residensial dan komersial di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan meliputi pembangunan perkotaan, pembangunan terpadu skala besar, mall retail, layanan kesehatan, rumah sakit, dan infrastruktur, serta pengelolaan properti dan portofolio. Selanjutnya, budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi dapat diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang ditetapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam usaha tertentu. Lalu, apakah budaya organisasi itu penting? Budaya ini memiliki peranan yang penting dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, baik itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Peraturan perusahaan, insentif, dan peringatan atas pelanggaran hak dan kewajiban karyawan. Beberapa insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawan antara lain diikutsertakan program jaminan kesehatan nasional pada lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya atau THR, upah lembur, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti khusus, pemberian bonus kinerja berdasarkan hasil pencapaian perusahaan dan prestasi karyawan, hadiah pernikahan, bantuan musibah atau bencana alam, dan santunan meninggal dunia, dan lain-lain. Waktu kerja diselenggarakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 8.30 sampai 17.30, termasuk waktu untuk istirahat 1 jam. Pemberian sanksi disesuaikan dengan bobot kesalahannya, yang terdiri dari teguran, surat peringatan yang terdiri atas 3 tingkat, SP1, SP2, dan SP3, dan bebas tugas atau skorsing. Apabila muncul stres dalam pekerjaan, apa yang harus dilakukan? 1. Ciptakan suasana kerja yang fleksibel. 2. Ungkapkan tujuan yang akan dicapai. Bersikap transparan mengenai tujuan bisnis. 3. Bagikan keuntungan perusahaan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan karena keuntungan perusahaan didapat dengan kerja keras para karyawan juga. 4. Hindari multitasking, yaitu cobalah untuk memberikan pekerjaan dengan adil dan sesuai dengan porsinya. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. 1. Pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri. Karyawan yang hendak mengundurkan diri secara baik-baik wajib memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu menyampaikan surat
pengunduran diri selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja karena adanya pelanggaran. Dengan alasan mendesak, perusahaan dapat melakukan PHK sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila pekerja terbukti melakukan perbuatan atau pelanggaran. Contohnya seperti mencuri, menghilangkan atau menipu uang atau barang atau hak cipta milik perusahaan, pekerja lain atau tamu, dan lain-lain. Yang terakhir, ketiga, pemutusan hubungan kerja karena pensiun. Usia pensiun adalah 55 tahun. Atas permintaan perusahaan, karyawan dapat dipekerjakan hingga akhir bulan, di mana pekerja memasuki usia pensiun. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas manajemen sumber daya manusia 2 mengenai orientasi karyawan baru hingga pemutusan hubungan kerja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.